Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi Allah menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau muslim. Bagaimana cara kita mati dalam keadaan muslim beriman? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka baginya adalah surga. Oleh sebab itulah bagaimana cara kita untuk senantiasa bisa mengucapkan la ilaha illallah, terutama pada akhir hayat kita sakaratul maut, maka terbiasalah melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dengan penuh pengetahuan. Dari dahulu zaman Nabi Adam, Allah menurunkan kitab kepada para nabinya adalah mengajak kepada ketauhidan, mengajak kepada keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada zaman yang begitu panjang, zaman yang begitu jauh dari Nabi dahulu yang jaraknya ratusan tahun, maka Nabi telah meninggal. Mereka merubah kitab suci mereka berdasarkan hawa nafsu mereka. Kemudian datanglah agama Islam menyempurnakan apa-apa saja yang dirubah oleh manusia menjadi agama yang kafah, agama yang sempurna. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada hari ini yaitu melatih kita puasa sunnah untuk persiapan menghadapi puasa wajib Ramadan. Pertama adalah puasa Senin dan Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru ma yasumul isnin wal khamis faqala inna a'malu tu'radu kulla isnin wa khamis fayaghfirullahu likulli muslimin aw likulli mu'minin ila akhir hadis, rawahu Ahmad bisanadi sahih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW beliau banyak berpuasa pada hari Senin dan Khamis. Beliau bersabda, sesungguhnya amal perbuatan diperlihatkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Isnin dan Khamis, yaitu malaikat pencatat amalan kita melaporkan segala apa yang kita lakukan itu pada hari Senin dan Kamis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kita pada saat dilaporkan
pada saat diperintahkan, diperlihatkan kepada Allah, kita dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni orang-orang tersebut, setiap muslim ataupun orang yang beriman. Hadis dengan sanad yang sahih. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya dalam seminggu ini kita diperintahkan, disunnahkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Tidak diwajibkan tetapi disunnahkan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini melatih kita bahwasanya puasa sunnah ini tidaklah kita terkejut apabila puasa wajib 30 hari nanti kita akan lakukan bersama-sama. Insya-Allah 2 bulan lebih lagi kita akan menghadapi, akan datang tamu yang agung, yaitu Ramadan, puasa Ramadan. Oleh sebab itulah berniatlah dari sekarang bahwasanya kita akan sampai kepada bulan Ramadan tersebut. Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan amal ibadah tergantung niat. Kalau kita niatkan bahwasanya saya akan berpuasa, saya akan sampai pada Ramadan, kita telah mendapat satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakannya sampai pada bulan Ramadan, kita melakukannya, maka Allah tambah lagi satu jadi 2. Begitulah enaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan semua pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa sunnah yang kedua yaitu puasa Yaumul Bid, yaitu puasa 3 hari setiap bulan pada tanggal 13, 14 dan 15. Sebagaimana diriwayatkan qala Abu Dzar Al-Ghifari, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min syahri salasa ayyam al-bait, 13, 14 wa 15, wa qala hiya kasaumid dahar, rawahu an-Nisa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Maksudnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW menyuruh kami untuk berpuasa setiap bulannya 3 kali, yaitu hari Yaumul Bait 13, 14, 15 setiap bulan hijrah, bulan Islam. Wa qala, Rasulullah bersabda, hiya kasyamid dahar, dia seolah-olah seperti puasa sepanjang zaman. Hadis ini diriwayatkan sahih Ibnu Hibban. Oleh sebab itulah bagi kita semua, mari kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengosongkan diri kita makan dan minum menawan hawa nafsu. Karena nafsu kita akan makan banyak, menginginkan makan, menginginkan enak, menginginkan yang enak-enak, yang sedap-sedap. Maka ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj disuguhkan antara madu dengan arak, maka Rasulullah memilih madu, memilih susu dan sebagainya. Karena itulah akan menyehatkan kita, akan memberi kesehatan kepada kita. Yang enak-enak belum tentu menyehatkan. Kemudian yang ketiga, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud adalah puasa yang dilakukan 1 hari berpuasa, besok tidak berpuasa, besok berpuasa lagi, besok tidak berpuasa lagi. 1 hari tidak berpuasa, 1 hari berpuasa. Hadis Rasulullah SAW an Abdullah bin Amru qala Rasulullah SAW, ahabbus siyam ilallah siyamud Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dari Abdullah bin Amr bin As berkata, qala Rasulullah bersabda, puasa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud, yaitu beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Adapun keutamaan puasa yang kita tahu bahwasanya yang pertama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyehatkan tubuh badan kita. Badan kita telah makan apapun yang tidak tahu sehat apa tidak, maka ketika puasa direstart kembali, direinstall kembali, diulang kembali, dibuang toksin-toksin dan sebagai penyakit, yaitu kegemukan, yaitu banyaknya lemak dan sebagainya.
Yang terakhir yaitu mengabulkan doa bagi orang yang berpuasa. Ketika kita banyak masalah, berpuasalah, karena puasa akan mengabulkan doa kita. Kalau kita ingin sehat, kalau kita ingin kaya, ingin murah rezeki dan lapang kehidupan ini, maka berpuasa, dan ketika berpuasa tersebut berdoalah untuk apa yang kita mau, karena berpuasa mengabulkan doa. Yaitu tiga orang yang tidak ditolak doanya, yaitu orang yang berpuasa, imam pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi, orang yang dizalimi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.